Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zikrilla, Prodi Perbankan Syariah semester 1 Universitas Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dari beberapa akad serta rukun syarat dan bagaimana pendapat ulama tentang akad-akad tersebut. Baik, yang pertama di sini yaitu tentang akad bai tabarruk, yaitu adalah suatu transaksi jual beli yang melibatkan sejumlah komoditas atau produk yang diperoleh secara beruntun untuk mendapatkan dana tunai. Rukun akad bai tabarruk melibatkan penjual, pembeli, objek jual beli yang dapat dipecah atau dijual secara terpisah, dan syarat-syaratnya mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan objek jual beli, dan pembayaran yang dilakukan secara kontan. Dan pendapat ulama tentang akad bai tabarruk bervariasi. Beberapa ulama mendukungnya dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan keabsahan dan keadilan transaksi tersebut. Namun beberapa ulama juga mengeluarkan fatwa yang memandangnya kontroversial, terutama jika ada unsur riba atau ketidakjelasan dalam transaksi. Masing-masing pendapat tergantung pada interpretasi hukum Islam dan prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang dianut oleh ulama tersebut. Selanjutnya yang kedua tentang akad bai al-inah adalah suatu transaksi jual beli yang melibatkan penjualan suatu barang dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai. Lalu pembeli menjual kembali barang tersebut kepada penjual dengan pembayaran secara dicicil. Dan rukun akad bai al-inah melibatkan penjual, pembeli, objek jual beli yang harus jelas dan dapat diidentifikasi. Syarat-syaratnya termasuk kesepakatan kedua belah pihak, kejelasan objek jual beli, serta pembayaran yang harus dilakukan secara tunai pada tahap awal. Dan pendapat ulama tentang akad bai al-inah beragam. Sebagian ulama menetapkannya sebagai sah dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain menganggapnya kontroversial atau bahkan dilarang. Kontroversi terutama muncul terkait dengan ketidakjelasan apakah transaksi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan hal ini tergantung pada implementasi hukum Islam yang dipegang oleh masing-masing ulama. Selanjutnya yang ketiga tentang akad musyakoh, yaitu adalah perjanjian antar pemilik tanah, musakif, dan petani mustaksif untuk menanam dan mengelola tanaman di tanah tersebut. Rukun akad musyakoh mencakup musakif, mustaksif, objek tanaman, dan masa sewa tanah. Dan syarat-syarat akad musyakoh melibatkan kesepakatan antara musyakif dan mustaskif, kejelasan objek tanaman, masa sewa tanah yang ditentukan, dan pembagian hasil yang adil. Pendapat ulama terkait akad musyakoh umumnya mendukungnya sebagai cara yang sah untuk mengelola tanah dan hasil pertanian, asalkan memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan transaksi sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya yang keempat tentang akad muzaroah adalah yaitu perjanjian kerjasama antar pemilik tanah, muzari, dan petani musyarah untuk menanam dan mengelola tanaman di tanah tersebut. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada petani untuk ditanami dan hasil pertanian akan dibagi sesuai kesepakatan. Dan rukun akad muzaroah mencakup muzari, petani, muzariah, pemilik tanah, objek tanaman, dan hasil, serta syarat-syarat kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan objek tanaman, masa sewa tanah yang ditentukan, dan pembagian hasil yang adil. Pendapat ulama tentang akad muzaroah umumnya mendukung sebagian cara yang sah untuk mengelola tanah dan hasil pertanian dengan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan hukum Islam. Transparansi dalam pembagian hasil menjadi kunci dalam memastikan keabsahan akad muzaroah. Selanjutnya yang kelima tentang akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik tanah, mukabir, dan petani habir untuk menanam mengelola tanaman di tanah tersebut. Pemilik tanah membayar upah tetap kepada petani tanpa melibatkan pembagian hasil pertanian. Dan rukun akad mudharabah melibatkan muhabir pemilik tanah, habir petani, objek tanaman, dan kesepakatan tentang upah yang akan diterima oleh petani. Dan syarat-syaratnya termasuk kejelasan objek tanaman, masa sewa tanah yang ditentukan, dan kesepakatan terkait upah petani. Dan pendapat para ulama tentang akad mudharabah cenderung mendukungnya, menganggapnya sebagai cara yang sah untuk mengelola tanah dan mendapatkan jasa pertanian tanpa melibatkan pembagian hasil. Namun, penting untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan ketentuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam telah dipatuhi dan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya yang keenam tentang akad jualah, yaitu adalah perjanjian antara dua belah pihak
yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual menetapkan imbalan jualah atau kompensasi yang akan diterima atas jasa atau pekerjaannya. Ini sering digunakan dalam konteks jasa atau pekerjaan tertentu, dan imbalan biasanya berupa persentase tertentu dan nilai transaksi atau keuntungan yang diperoleh. Dan rukun akad jualah melibatkan penjual, pembeli, objek jual beli, pekerja atau jasa, serta kesepakatan yang imbalannya akan diterima oleh penjual. Dan syarat-syaratnya mencakup kejelasan objek jual beli, persetujuan kedua belah pihak, dan transparansi terkait besaran imbalan. Dan pendapat ulama tentang akad jualah umumnya mendukungnya sebagai bentuk perjanjian yang sah dalam Islam, selama memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip keadilan Islam. Penting untuk memastikan bahwa transparansi, kejelasan, dan kesepakatan yang adil ditegakkan dalam pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh tentang akad istisna, yaitu perjanjian pembuatan barang yang belum ada atau belum jadi, di mana penjual setuju untuk membuat dan menyediakan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, dan pembeli setuju untuk membayar harga tertentu. Rukun akad istisna melibatkan penjual, pembeli, objek pesanan yang akan dibuat, dan kesepakatan spesifikasi barang beserta harganya. Syarat-syaratnya mencakup persetujuan kedua belah pihak, kejelasan spesifikasi barang dan harga yang disepakati. Dan pendapat ulama tentang akad istisna dapat bervariasi, namun banyak ulama mendukungnya sebagai bentuk transaksi yang sah dalam Islam. Keabsahan akad ini bergantung pada pemenuhan syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan spesifikasi barang dan ketentuan harga yang adil. Dan selanjutnya yang ke-8 tentang akad salam adalah perjanjian jual beli, di mana pembeli membayar harga penuh di muka, namun barang yang diperoleh akan diserahkan oleh penjual pada waktu yang akan datang. Umumnya, transaksi ini melibatkan produk pertanian atau komoditas yang akan dihasilkan di masa mendatang. Rukun akad salam melibatkan penjual, pembeli, objek jual beli, komoditas atau produk yang akan dihasilkan, dan kesepakatan terkait harga dan waktu pengiriman, serta mencakup kesepakatan antara kedua belah pihak, kejelasan barang jual beli, serta kewajiban penjual menyerahkan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan pendapat ulama tentang akad ini umumnya mendukungnya sebagai bentuk transaksi yang sah dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah. Kejelasan objek, harga yang wajar, dan penyerahan barang pada waktu yang telah ditentukan menjadi faktor kunci dalam memastikan keabsahan akad salam. Selanjutnya yang ke-9 tentang akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antar kedua belah pihak, yaitu pemilik modal, sahib al-mal, dan pengelola atau pekerja mudharib. Dalam akad ini, pemilik menyediakan dana modal, sementara pengelola bertanggung jawab mengelola bisnis. Keuntungan atau kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Rukun akad mudharabah melibatkan salib al-mal, pemilik modal, mudharib, pengelola modal yang diserahkan oleh pemilik modal, dan kesepakatan terkait pembagian keuntungan atau kerugian. Dan syarat-syaratnya mencakup kesepakatan antara kedua pihak, kejelasan serta jenis bisnis yang akan dijalankan, serta pembagian keuntungan atau kerugian yang adil. Pendapat ulama tentang akad mudharabah umumnya mendukungnya sebagai bentuk investasi yang sah dalam Islam selama mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Penting untuk memastikan bahwa perjanjian ini disusun dengan jelas agar adil dan tidak menimbulkan ketidaksetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat. Selanjutnya yang ke-10 yaitu tentang akad mudharabah adalah perjanjian jual beli, di mana penjual mengungkapkan biaya pembelian barang atau memperoleh keuntungan atas penjualan tersebut. Pembeli mengetahui harga beli dan mengenai keuntungan yang ditetapkan di awal transaksi. Dan rukun akad mudharabah melibatkan penjual, pembeli, objek jual beli, dan kesepakatan tentang harga beli serta margin keuntungan. Syarat-syarat mencakup persetujuan kedua belah pihak, kejelasan objek jual beli, harga, dan margin keuntungan yang ditetapkan. Dan pendapat ulama tentang akad mudharabah cenderung mendukungnya sebagai metode perdagangan yang sah dalam Islam, asalkan transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip syariah. Kejelasan, transparansi, dan margin keuntungan yang dianggap penting dalam menjaga keabsahan dan keadilan dalam transaksi ini. Dan selanjutnya yang ke-11 tentang akad musyarakah adalah bentuk perjanjian kerjasama dalam ekonomi Islam, di mana dua belah pihak menyatukan modal, keterampilan, atau sumber daya lainnya untuk berbisnis dalam
berinvestasi bersama. Dalam musyarakah, keuntungan dalam kurian dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan setiap pihak terlihat memiliki hak untuk ikut serta dalam pengelolaan usaha. Rukun akad musyarakah melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang berbisnis bersama, modal yang diinvestasikan, kesepakatan pembagian keuntungan dan kerugian, serta perjanjian terkait pengelolaan usaha. Dan syarat-syaratnya meliputi kejelasan objek bisnis, perjanjian dan keuntungan yang adil, serta kesepakatan antara kedua belah pihak. Pendapat ulama tentang akad musyarakah umumnya mendukungnya sebagai cara yang sah untuk berbisnis dalam Islam karena mempromosikan keadilan dan berbagai resiko. Prinsip-prinsip transaksi dan kejujuran dalam pengelolaan bisnis dianggap penting untuk menjaga keabsahan akad musyarakah ini. Dan yang selanjutnya yaitu akad wadiah, yaitu perjanjian penitipan atau amanah di mana seorang pihak yang disebut wadi penitip menitipkan harta atau barang ke pihak lain yang disebut mudawalah, penjaga atau penerima amanah, dengan tujuan untuk dijaga atau diurus dengan baik. Dan rukun akad wadiah melibatkan wadi, mudawalah, objek wadiah, dan kesepakatan terkait yang akan tugas penjagaan atau pengelolaan amanah. Syarat-syaratnya mencakup kejelasan objek wadiah, kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta komitmen mudawalah untuk menjaga amanah tersebut. Pendapat ulama tentang akad wadiah umumnya mendukungnya sebagai bentuk amanah yang sah dalam Islam. Selama harta atau barang yang dititipkan dijaga dengan baik dan dikelola sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak wadi. Prinsip kejujuran, amanah, dan kewajiban menjaga harta amanah menjadi kunci dan memastikan keabsahan akad wadiah. Itulah beberapa penjelasan terkait pengertian, rukun, syarat, dan pendapat ulama tentang beberapa macam akad. Selanjutnya beralih pada penjelasan tentang pengertian dari akad tijari dan tabarru serta pembagiannya dalam fikih muamalah. Yang pertama tentang akad tijari, yaitu akad tijari perjanjian bisnis atau transaksi komersial dalam ekonomi Islam. Dalam akad tijari terdapat unsur pertukaran barang atau jasa dengan imbalan atau pembayaran yang telah disepakati. Transaksi ini melibatkan prinsip jual beli, buy atau sewa menyewa, ijarah, dan dapat terdiri dari berbagai bentuk transaksi bisnis yang sah menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam fikih muamalah atau ilmu hukum ekonomi dan sosial Islam, pembagian akad dapat dilakukan berdasarkan jenis akad tersebut. Akad tijari termasuk dalam kategori akad muamalah yang mencakup transaksi bisnis dan ekonomi. Hukum Islam memberikan pedoman dan aturan terkait bagaimana transaksi tersebut harus dilakukan, memastikan keadilan, kejujuran, dan ketidaksempitan di antara pihak yang terlibat. Dan selanjutnya yang kedua tentang akad tabarru, yaitu akad tabarru adalah perjanjian atau amanah atau sumbangan sukarela yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks asuransi syariah, akad tabarru sering terkait dengan pembayaran premi asuransi yang diberikan oleh peserta asuransi kepada dana tabarru, dan dana tersebut digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau kebutuhan. Akad tabarru masuk dalam kategori akad infak dan amanah. Dalam konteks asuransi syariah, tujuan akad tabarru adalah untuk saling membantu dan berbagi risiko di antara peserta. Pembagian manfaat dalam akad tabarru didasarkan pada prinsip keadilan dan kebutuhan, di mana dana yang dikumpulkan dari peserta dapat digunakan untuk membantu mereka yang menghadapi risiko atau musibah tertentu. Itulah sedikit penjelasan tentang bagaimana pengertian dari akad tijari dan tabarru serta pembagiannya dalam fikih muamalah. Selanjutnya tentang penjelasan terhadap beberapa kasus. Di poin A, jenis akadnya adalah jenis akad mudharabah, karena pada poin A, PT ABK memerlukan pembiayaan dari bank muamalat untuk proyek renovasi kantor dan gedang. Mudharabah sesuai karena bank muamalat membeli bahan material dan menjualnya kepada PT ABK dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan selanjutnya pada poin B, jenis akadnya adalah akad musyarakah, karena pada kasus di poin B, PT ABK dan para kolega bekerja sama dalam modal dan pengembangan usaha dengan kesepakatan keuntungan dibagi rata dan kerugian ditanggung bersama. Musyarakah sesuai karena terjadi kerjasama dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Dan yang selanjutnya pada poin C, jenis akadnya adalah jenis akad salam, karena pada kasus poin B tersebut, PT ABK menggunakan modal dari para kolega untuk membayar DP mobil yang akan didatangkan setelah 3 bulan. Salam sesuai karena pembayaran dilakukan di awal dan barang akan diterima di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada poin D, jenis akadnya adalah akad wadiah dan mudharabah, karena pada kasus poin D,
PT ABK menyimpan uang kolega pada bank muamalat dengan dua modal, yakni ditabung dan diinvestasikan. Uang IA sesuai untuk simpanan dan modal roba bisa terlibat dalam investasi agar bisa memberikan keuntungan. Selanjutnya pada poin E, jenis akadnya adalah akad tijari atau perdagangan. Karena pada kasus poin E, bonus diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas peningkatan laba perusahaan dan penjualan mobil. Dan bonus dapat dianggap sebagai akad tijari karena melibatkan imbalan atas penjualan dan pencapaian kinerja. Dan itulah beberapa penjelasan jenis akad dari beberapa kasus pada perintah soal B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.